Oke, adik-adik, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan materi berikutnya. Jadi kita akan perhatikan materi berikutnya, bahwa yang pertama kita kemarin sudah mengingat bahwa ada logika proporsional. Ada beberapa yang harus kita lihat, ada yang kita kembali record kembali bahwa ada itu logika proporsional adalah sebuah statement yang bernilai benar atau bernilai salah. Kemudian ada faktor dan atau jika maka, dan ada beberapa pernyataan yang sudah saya berikan yang tidak termasuk ke dalam pembicaraan kita, yaitu itu benar ada kalimat larangan, kalimat perintah, atau kalimat yang belum tentu berapa nilainya, maka itu tidak dikatakan ke dalam logika proporsional. Oke, sekarang kita bermain ya adik-adik, siap? Oke, karena sudah ingat semuanya, kita main sekarang. Gajah lebih besar daripada tikus. Ketika ada pernyataan gajah lebih besar daripada tikus, nah, saya ingin bertanya, apakah ini suatu pernyataan? Perhatikan, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah itu suatu pernyataan? Yes, ya, berarti iya, itu suatu pernyataan. Apakah ini suatu proposisi? Semua pernyataan tadi ya, kita ingat lagi, ketika kita katakan proposisi ada nilai benar, ada nilai salah. Ketika kita katakan gajah lebih besar daripada tikus, apakah itu suatu proposisi? Oke, kita lihat jawabannya adik-adik. Ya, benar, ya. Kenapa? Karena ada nilai kebenaran. Faktanya adalah gajah itu lebih besar daripada tikus, maka nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah bernilai benar. Oke, selanjutnya, kalau dia bernilai benar, maka proposisi tersebut adalah nilai kebenaran, yaitu benar atau true. Nah, oke, selanjutnya ada permainan berikutnya. Kita akan lihat permainannya adalah 520 lebih kecil dari 111. Apakah itu pernyataan? Ya, betul, itu adalah pernyataan. Apakah itu suatu proposisi? Nah, kita lihat kembali, kalau proposisi ada nilai benar, ada nilai salah. Kalau dia ada benar, berarti itu proposisi. Kalau dia ada salah, berarti itu proposisi. Jikalau keduanya tidak ada, maka itu bukan proposisi. Nah, kalau 520 lebih kecil dari 111, benar atau salah? Salah atau benar? Itu yang harus kita tahu. Nah, 520 lebih kecil dari 111, benar atau salah adik-adik? Oke, salah. Maka benar itu adalah suatu proposisi. Apa nilai kebenarannya? Salah atau false. Oke, selanjutnya permainan berikutnya. Tadi kita udah bermain. Oke, sekarang kita lihat permainan berikutnya. Y lebih besar dari 5. Apakah itu sebuah pernyataan atau statement? Iya, pasti. Y lebih besar dari 5. Itu pernyataan. Tidak ada makna larangan, tidak ada makna perintah di situ. Berarti itu dikatakan sebuah pernyataan atau statement. Apakah ini suatu proposisi? Bukan. Ya, benar. Itu bukan sebuah proposisi. Kenapa? Karena nilai Y itu belum tahu berapa. Andai kata Y itu sama dengan 2, 2 lebih besar dari 5, benar atau salah? Salah. Kalau dikatakan Y itu 9, 9 lebih besar dari 5, benar atau salah? Benar. Nah, maka nilai kebenaran itu tidak bisa kita tentukan. Tidak tahu kita nilai kebenarannya benar atau nilai kebenarannya salah. Dan kita harus lihat lagi berapa nilai dari Y. Maka pernyataan Y lebih besar daripada 5 itu disebut dengan pernyataan atau kalimat terbuka yang tergantung kepada nilai Y. Baik adik-adik, kita perhatikan yang selanjutnya. Oke, pernyataan hari ini Januari tanggal 28 dan 99 lebih kecil daripada 5. Benar nggak adik-adik hari ini Januari tanggal 28? Kita ingat-ingat kembali. Kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya berarti salah. Apakah itu suatu statement? Jelas itu suatu statement. Kenapa? Karena tidak ada makna larangan, tidak ada makna perintah, dan dia memiliki nilai kebenaran, maka itu juga sebuah proposisi. Sekarang proposisi itu tergantung, kita lihat dari pernyataannya. Dan di sini ketika kalimat ini dia punya satu faktor. Maka ketika kita ada faktor yaitu and, dan,
Nah, kalau ada faktor maka kita harus lihat dua-duanya. Januari tanggal 28 hari ini, benar adik-adik? Salah. 99 lebih kecil dari 5, benar adik-adik? Salah. Maka jikalau kedua-duanya salah kemudian digabungkan dengan atau dihubungkan dengan kata faktor dan kemudian pernyataan yang kedua juga bernilai salah, artinya pernyataan tersebut atau kalimat hari ini Januari tanggal 28 dan 99 kurang dari 5 itu merupakan pernyataan yang mengandung nilai salah. Oke, selanjutnya kita lihat sekarang ada statement please do not fall asleep. Kita lihat apakah ini suatu pernyataan? Nah, walaupun ini pakai bahasa Inggris adik-adik ya, coba perhatikan ada kata please di situ. Please itu termasuk ke dalam kalimat perintah, larangan, suruhan atau apa. Nah, kalau ada salah satu saja daripada ketiga tersebut, maka itu bukan lagi sebuah pernyataan. Nah, jadi ini bukan pernyataan, tapi ini adalah suatu permintaan. Please. Nah, apakah ini merupakan proposisi? Bukan. Kalau dia bukan pernyataan, maka dia sudah jelas bukan proposisi. Oke, selanjutnya kita lihat. Apalagi kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan. Jika gajah berwarna merah, mereka dapat sembunyi di bawah pohon perdu. Sekarang, apakah itu sebuah pernyataan? Karena di sini ada faktor lagi adik-adik. Jangan lupa ya, faktor kita kemarin kita sudah membahas bahwa faktor kemarin kita sudah mengetahui pada sesi sebelumnya faktor itu ada dan, ada atau, ada jika, maka. Nah, di sini kita pakai jika gajah berwarna merah, maka atau mereka dapat sembunyi di bawah pohon perdu. Apakah itu suatu proposisi? Iya. Kenapa? Bisa jadi benar di sini kata-kata kita bisa melihat ada nilai kebenarannya. Tetapi nilai kebenaran dari proposisi di sini adalah probably. Karena dia mungkin, maka dia bukan logika proposisi. Karena logika proposisi itu hanya andai kata dia memiliki satu saja nilai benar atau nilai salah, tidak keduanya. Tapi di sini jika gajah berwarna merah, maka mereka bisa sembunyi di bawah pohon perdu. Itu mungkin. Kalau ada gajah yang berwarna merah, mungkin dia mampu bisa bersembunyi di bawah pohon perdu. Kalau bukan, maka bukan. Nah, ini tidak bisa dikatakan ada nilai benar atau nilai salah. Dan mengandung nilai kebenarannya itu adalah probably atau mungkin. Oke, selanjutnya, maka kita akan melihat selanjutnya statement yang berikutnya. Masih bermain ya, masih bermain. Kita bermain sambil belajar. Statement berikutnya adalah jika X lebih kecil dari Y, if X lebih kecil dari Y, dan hanya jika Y lebih besar dari X. Apakah ini suatu pernyataan? Betul. X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Di sini pun kita menggunakan kata penghubung, yaitu jika dan hanya jika. Nah, nilai kebenaran dari sini tergantung daripada nilai X dan Y-nya. Karena X dan Y tidak ditentukan, maka apa nilai kebenaran ini? Nilai kebenarannya adalah benar atau true. Karena berapapun ditentukan nilai X, maka dia akan lebih kecil daripada nilai Y karena dua-duanya ditentukan. Misal kita bilang X sama dengan 1, Y sama dengan 2. 1 lebih kecil dari 2. Jika dan hanya jika 2 lebih besar daripada X. Betul? 2 lebih besar daripada 1. Oke, adik-adik paham ya? Kita sudah bermain dari tadi. Kita bermain tentang logika. Oke, selanjutnya maka kita akan berehat sebentar. Kita akan jeda setelah iklan berikut ini.